salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Sobat Muardi dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya pagi ini? Di bulan Ramadan, di hari ke-10 ini semoga masih kuat semua ya, sehat-sehat, semua diberi kelancaran dalam menjalankan ibadahnya dan juga aktivitas pekerjaannya diberikan kemudahan. Nah, pada pagi hari ini bertemu lagi dengan saya Dr. Neovita dalam 1 jam ke depan dalam acara Muardi Huai. Jangan lupa untuk stay tune di semua lini media sosial kami, ada Instagram, ada Facebook, dan juga YouTube dalam acara Muardi Huai kali ini. Dan pagi hari ini, Muardi Huai sudah kedatangan narasumber yang sangat ahli di bidang topik hari ini, yaitu Dr. Uki Retno Budiasuti, SPOG, Subspesialis Fertilitas Konsultan. Selamat pagi, Dr. Uki. Gimana kabarnya pagi ini, Dok? Baik. Alhamdulillah ya, Dok ya. Nah, ini topiknya menarik banget ya, Dok ya, yaitu penanganan infertilitas di era pandemi COVID-19. Nah, ini topik atau tema yang sering kali banyak masyarakat atau Sobat Muardi yang ingin tahu karena memang pasti banyak yang mempunyai problem masalah tersebut, ingin tahu paling tidak dengan adanya acara ini bisa membuka wawasan dan siapa tahu ada yang mau konsultasi bisa langsung ke Muardi ya, Dok ya. Ini untuk Sobat Muardi, kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung ketik komentar di Facebook atau di Instagram atau juga di YouTube untuk disampaikan ke Dr. Uki. Dr. Uki, sekarang kita masuk ke topiknya aja ya, Dok ya. Infertilitas. Kita bahas superficial dulu ya, Dok. Infertilitas itu yang bagaimana sih, Dok? Iya. Jadi sering kita mendengar infertil ya pada pasangan. Ini bisa pada infertil itu bisa pada perempuan dan laki ya. Jadi jangan berpikir bahwa kalau pasien infertil itu nanti yang periksa hanya perempuannya. Nggak boleh ya. Jadi semuanya harus diperiksa karena itu merupakan suatu pasangan ya. Kalau di dalam WHO sebetulnya infertilitas itu adalah disease, artinya apa? Penyakit. Baik pada laki dan juga pada perempuan, di mana mereka itu pasangan itu sudah menikah selama 1 tahun, kemudian juga mereka bersenggama secara teratur ya, artinya mereka tidak menggunakan kontrasepsi, gitu. Artinya 3 kali dalam seminggu, kemudian tanpa memakai kontrasepsi ya, mereka belum hamil. Nah, ini yang disebut mereka infertil. Ya. Di situ juga ada yang disebut dengan infertil primer dan juga sekunder. Kalau infertil primer memang dia belum pernah untuk memiliki anak ya, belum pernah hamil. Paling tidak dalam 1 tahun itu belum bisa melahirkan bayi yang artinya bisa hidup artinya dengan baik gitu ya. Kalau yang sekunder paling tidak dia sudah memiliki satu anak, tetapi untuk kehamilan selanjutnya ini ternyata dia ada gangguan sehingga dia tidak bisa belum bisa memiliki anak. Dengan sekunder. Gitu ya, Dok. Jadi memang infertilitas ini ya, Dok ya, bagi pasangan yang sudah menikah selama 1 tahun, mungkin tinggal bersama dan rutin bersenggama ya, Dok ya, 3 kali seminggu dan tanpa kontrasepsi, namun belum diberikan momongan gitu. Nah, itu bisa untuk mulai merencanakan pemeriksaan bisa di Muardi ya, Dok. Kalau di Muardi di klinik Sekar ya, Dok ya. Di klinik Sekar itu Poli Cendana, bisa datang ke sana, nanti bisa bertemu dengan Dr. Uki. Nah, untuk infertilitas sendiri, Dok, ini kan kita lagi di era pandemi ya, Dok ya. Nah, ini apakah ada efeknya nih dari pandemi COVID-19 ini? Pasti ada ya, Dok ya, ke pasangan-pasangan yang sedang mencari solusi untuk infertilitasnya ini ya, Dok ya. Kira-kira bagaimana nih, Dok, untuk pasangan-pasangan tersebut? Apakah COVID-19 ini ada, misalnya pasangan tersebut terinfeksi, apakah ada efeknya pada infertilitas atau sebaliknya gitu, Dok? Ya, pasti. Jadi memang untuk kasus infertilitas ini memang harus segera ditangani ya. Dan kita tahu juga pandemi ini sudah 2 tahun. Iya, Dok, 2 tahun, Dok ya. Sehingga pada saat awal-awal itu memang jujur saja banyak pasien-pasien kita yang masih ketakutan dan sebagainya juga ya untuk datang ke klinik Sekar, masa kemudian
lagi ini, karena salah satunya juga mereka juga takut tertular, tapi juga lebih takut lagi karena mereka juga belum memiliki anak. Iya, Ya, betul. dimana kalau kita lihat bahwa stresor salah satunya dari COVID ini juga masalah infertilitas itu masalah yang betul-betul menjadi problem, ya. Dan mereka juga stresnya belum memiliki anak, kemudian datang ke rumah sakit, juga masalah pandemi ini menyisakan hal yang sangat kompleks ya, baik secara psikisnya, kemudian juga beban juga ya pada pasien-pasien infertil itu kan juga salah satunya juga membutuhkan biaya yang mereka juga berdampak pada kondisi pandemi. Tapi pada saat sekarang ini, alhamdulillah di klinik Sekar ini sudah mulai lagi pasien-pasien berdatangan. Kita sudah mulai melakukan suatu teknologi reproduksi berbantu ya. Baik di Sekar ini kita rumah sakit tipe A di mana pelayanan itu sudah tersier, artinya sampai tahap yang paling tinggi yaitu dengan bayi tabung. Bayi tabung untuk ya. Sekar sudah bisa melayani ini, dan pada masa pandemi ini kita sudah berjalan untuk melakukan teknologi reproduksi berbantu. Memang bagaimanapun juga karena memang reseptor di mana penyebab dari SARS-CoV-2 ya COVID-19 ini memang ada di organ-organ reproduksi, baik itu di ovarium ya, indung telur ya, kalau di dalam resep kita di awal, kemudian di saluran, kemudian di rahim. Nah, otomatis memang hal-hal ini yang tentunya juga akan menyebabkan gangguan dari infertilitas ini. Tetapi bagaimanapun memang kita dari tim di Sekar ini adalah kita ada tim ya, jadi kalau kita melakukan suatu tindakan sampai bayi tabung itu kita tidak bisa sendiri, kita ada timnya, ada tim dari embriologi, dari andrologi, kemudian dari kita konsultan obstinnya yang khususnya di bidang subspesialisasi fertilitas endokrin reproduksi. Kita akan berjuang untuk membantu, untuk memberikan suatu pelayanan yang terbaik ya pada pasangan-pasangan suami istri ini yang ingin melakukan suatu kegiatan untuk mendapatkan momongan. Tetapi juga tidak harus segala sesuatu ini dengan kita selesaikan dengan bayi tabung. Di situ ada juga pelayanan inseminasi buatan ya. Tapi memang ada syarat-syarat khusus untuk inseminasi buatan ini. Tapi ada sesuatu di mana setelah kita melakukan suatu pemeriksaan, melakukan suatu anamnesis dulu ya, kemudian pemeriksaan, kemudian melakukan suatu diagnostik pada pasien ini ternyata harus sampai ke arah bayi tabung. Nah, ini juga sesuatu yang harus kita selesaikan. Juga pada kasus-kasus tertentu kita juga di Sekar, di Muwarti ini sudah bisa melakukan suatu bedah laparoskopi ya, minimal invasive surgery, di mana sangat membantu pada pasangan-pasangan yang ingin mendapatkan buah hati. Pada saat pandemi kemarin juga karena memang kamar operasi juga gitu banyak juga yang harus kita persiapkan untuk bisa melakukan laparoskopi di masa pandemi ini. Tapi alhamdulillah semuanya sudah bisa berjalan dengan baik. Mudah-mudahan pandemi berakhir. Iya, semoga pandemi segera berakhir dan pelayanannya bisa kembali seperti biasa. Kita sapa dulu Sobat Muwarti yang sudah join. Ini ada di Facebook, ada Ibu Dewi Irianingsih, Bu Santoso Perumnas Palur hadir. Selamat pagi Bu. Ada Mbak Wina dari Magetan. Selamat pagi. Nah, ini di Instagram sudah mulai ada pertanyaan ini, Dok. Dari Mbak Bina Salsabila 17. Dok, deteksi infertilitas ini apakah perlu dilakukan sejak persiapan menikah? Nah, ini mungkin sedang premarital ini persiapannya, bagus terutama pasangan ya. yang ingin menikah. Jadi memang apapun itu kita harus mempersiapkan diri. Jadi baik pada perempuan dan laki ya, karena nanti kalau sudah menikah terjadinya fertilisasi itu adalah pertemuan antara sel sperma dengan dari pihak laki, kemudian sel telur dari pihak istrinya. Setelah mereka melakukan suatu pernikahan yang sah, ini adalah sesuatu yang tentunya memang kita harus mengevaluasi ya,
Kenapa misalnya 1 tahun kok belum menikah? Kalau ada penyakit-penyakit tertentu, misalnya kita sudah tahu dari awal, ini tidak hanya 1 tahun dok, tapi 6 bulan kita harus sudah melakukan. Gitu. Nah itu bisa diketahui sejak awal. Contohnya misalnya pada sebelum menikah, misalnya ternyata pada perempuan ini ada terjadi suatu gangguan menstruasi. Ya. Padahal kalau di mana seseorang ini akan mendapatkan suatu siklus yang berovulasi, artinya siklus yang mendapatkan nanti dia mendapatkan satu sel telur yang matang, menstruasi itu kan harus teratur, baik ininya ya, lamanya kapan dia akan mendapatkan siklusnya teratur, kemudian jumlah darah haidnya, kemudian juga berapa lama dia haid begitu. Ini sudah kita tanyakan dari awal begitu ya. Jadi kalau terjadi suatu gangguan suatu menstruasi pada perempuan yang ini tidak teratur, ini bisa dipersiapkan dulu ya. Kenapa tuh penyebab dari ini? Ya, ini juga pada perempuannya bisa dilihat itu ya. Tapi kalau misalnya untuk pemeriksaan misalnya HSG yang kita bisa memeriksa itu harus lewat dari vagina, tentunya karena dia belum menikah, itu kita tunda dulu. Tetapi ada pemeriksaan yang bisa dilakukan sebelum itu menikah, begitu ya. Sehingga kita melakukan dengan misalnya USG ya. Dari ini kok pada pasien ini kok ada suatu nyeri head misalnya, dia dysmenorrhea ya, gejalanya misalnya sangat nyeri pada saat dia menstruasi, kita harus memikirkan apakah ada suatu kista yang ada di sana, kemudian kita bisa melakukan suatu pemeriksaan ya untuk dengan USG, kemudian juga tidak USG lewat bawah transvaginal ya, tapi USG-nya bisa dari perut begitu. Kalau kita bisa mendeteksi ini kalau misalnya ada suatu kista, misalnya kista endometriosis ya, itu yang sangat khas biasanya pasiennya adalah nyeri, kesakitan ya pada saat menstruasi. Nah ini bisa diketahui. Nah sebetulnya kalau misalnya pada laki juga kita memang salah satunya kalau ingin tahu sebetulnya bisa saja untuk melakukan suatu analisa sperma. Tapi biasanya juga kalau kita lihat pasien-pasien juga jarang yang mau itu, biasanya setelah menikah ya. Nah ini yang baru kita melakukan analisa sperma. Pada Pak Sutri ini memang sebaiknya kalau mereka memeriksakan itu harus berdua ya, sehingga pada saat itu juga kita sebagai dokter mengedukasi kepada pasien itu tidak hanya pada perempuannya, pada laki-lakinya juga kapan harusnya mereka melakukan suatu senggama terencana kalau mereka sudah menikah dulu. Tapi sebelumnya secara sendiri-sendiri mereka masih bisa untuk dipersiapkan untuk mendapatkan tentunya hasil begitu menikah itu yang mereka inginkan kan, mereka ingin hamil sebetulnya ya. Itu yang ditunggu-tunggu ya untuk meneruskan keturunan gitu. Memang bisa dipersiapkan ya Mbak Salsabila memang sebelum pernikahan, tapi dengan pemeriksaan yang tentunya tidak invasif ya, tidak melalui vagina, dan untuk prianya pun bisa dicek, namun biasanya memang seringnya setelah menikah ya dok ya. Dan poin yang penting yang tadi sudah disampaikan oleh Dokter Uki adalah pada saat pemeriksaan memang datang berdua, jadi bukan stigma selama ini kalau ada masalah infertilitas hanya masalah dari wanitanya saja, itu memang harus disingkirkan ya dokter ya. Memang suami dan istri sebaiknya datang bersama untuk berkonsultasi dan mencari solusi bersama-sama. Karena dari presentasinya juga memang 50% itu pada keduanya, dari laki atau perempuan, sehingga perlu diperiksa dua-duanya ya. Seperti itu Mbak Bina Salsabila, semoga puas dengan jawabannya. Nah sekarang kita geser dulu ke Facebook, sudah ada pertanyaan lagi dari Mbak Bina Asri ya. Memang selalu ini topik yang menarik dok, pasti netizen pada excited banget. Assalamualaikum Dokter Uki dan Dokter Novita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada usia berapa dok masalah infertilitas ini bermanifestasi? Karena pada awalnya kami tidak bermasalah dan sudah punya anak pertama, sekunder ya dok. Namun di saat mau program anak kedua selalu gagal. Apa mungkin karena faktor usia dok? Dan saya penyintas autoimun dengan SLE, Sjögren syndrome dan RA. Apa itu berefek pada kesuburan dok? Apa umur di atas 40 tahun sudah tidak punya kemungkinan untuk hamil lagi dok? Padahal masih menstruasi teratur dok. Wah banyak ini ya hal-hal yang ikut terlibat di sini ya.
Jadi memang benar bahwa usia itu sangat menentukan. Ya. Karena apa? Kalau kita lihat pada wanita ya, kita menyoroti pada wanita dulu. Jumlah sel telur pada perempuan ini sudah tertentu. Dia jumlahnya itu sudah ditentukan pada saat dia umur kehamilan 20 minggu di rahim ibunya. Ya, sehingga pada wanita ini tidak bisa untuk menambah lagi jumlah sel telurnya. Jadi begitu dia pada saat di rahim ibu itu kira-kira 6 sampai 7 juta. Kemudian begitu lahir sekitar 1 juta, kemudian pada saat reproduksi itu sekitar 500.000. Kemudian pada saat dia usia, dengan bertambahnya usia itu cadangan sel telurnya itu sudah sangat apalagi mendekati menopause ya, itu sudah sangat berkurang. Dan kalau sudah menopause itu memang cadangan sel telurnya itu sudah sangat, bahkan sampai habis gitu ya kalau sudah menopause, sehingga kita tidak bisa meminta lagi. Mudah-mudahan sel telur ini bisa nambah, karena itu sudah itu Allah yang memberi gitu ya. Nah, makanya untuk proses ini alhamdulillah sudah dapat anak 1. Pada saat yang kedua ini memang kita harus melihat apakah cadangan sel telur itu masih ada. Kita bisa memeriksa dengan di laboratorium itu dengan pemeriksaan anti-mullin hormon. Di Sekarwanti kita sudah punya labnya untuk bisa memeriksa itu ya. Jadi sebetulnya pada wanita ini cadangan ovariumnya masih banyak atau tidak, masih ada atau tidak. Kita punya batasan di mana kadar itu 1,46 sampai 4,6 ya. Kalau masih rank itu artinya kita masih berharap alhamdulillah menstruasi ini juga rutin ya. Itu artinya masih teratur begitu. Itu masih harapannya ada. Tetapi kalau misalnya masih di bawah itu kurang dari 0,01 misalnya banyak, itu memang ini adalah agak sulit untuk mendapatkan sel telur yang baik begitu ya. Dimana kalau bahan itu pabriknya itu penghasilnya itu sudah cadangannya sudah nggak ada, bahan bakunya tuh nggak ada, sehingga kita mau menstimulasi ataupun memberikan suatu obat yang nantinya sel telur itu bisa besar, mana yang mau kita besarkan begitu. Nah ini ini kan memang kita agak sulit, maka jangan sampai pada saat kita kasus-kasus di mana pasien itu datang sudah mendekati menopause, dia sudah datang pada saat perimenopause ya, idealnya kan memang kehamilan supaya juga tidak berefek dan sebagainya di bawah 35 tahun dia untuk bisa melahirkan dengan baik ya, karena sel telurnya juga baik. Nanti proses pembuahan juga baik, menempelnya juga baik, harapannya itu. Tetapi pada kondisi 40 ada juga memang yang hamil, tetapi ini pun juga resiko. Jadi kalau kita lihat memang di situ ada penyintas dengan autoimun LSM, ini memang juga sangat juga membuat sesuatu yang akan mengganggu ya pada autoimun. Itu juga akan membuat suatu proses di mana kualitas sel telurnya juga tidak baik, kemudian juga proses dari kalau fertilisasi pembuahannya juga tidak bagus karena embrio, dia akan terjadi suatu recurrent pregnancy loss, artinya keguguran yang berulang bisa juga, kemudian mengganggu pada saat dia pembuahan. Dan kita juga di sini kalau hal-hal seperti ini memang kita tim ya. Di sini ada juga ahli yang sangat bidangnya, ahli di bidangnya di SLE ini ya, ahli-ahli penyakit dalam yang ada di sini. Biasanya kita akan konsulkan juga kepada ahli-ahli ini supaya di dalam menangani ini kita sering mendapatkan rujukan juga dari penyakit dalam, kemudian supaya pasien ingin anak, ya kita tangani bersama. Memang itu harus dilakukan beriringan ini ya, supaya pasien ini juga akan mendapatkan suatu sel telur yang bagus, karena ini sudah anak kedua. Apakah ini juga kita bisa mendeteksi dari sel telur itu ya, apakah perkembangannya dari sel telur itu bisa mencapai folikel yang matur ya, artinya yang matang. Biasanya itu kalau kita USG itu kira-kira 18 mm. Jadi walaupun memang siklus head itu teratur, juga kita juga akan melihat apakah ada siklusnya yang berovulasi, artinya mendapatkan
sel telur yang matang. Matang. Iya. Pada kasus-kasus tertentu memang pasiennya mungkin head, tapi mungkin headnya sedikit ya, jaraknya panjang. Mungkin saat itu tidak siklus yang berovulasi gitu. Ya, ini yang perlu diperiksa lebih dalam. Tetapi monggo kalau misalnya masih ingin segera berprogram, silakan datang ke rumah sakit Dr. Muwardi. Nanti kita konsulkan bareng dengan tim ya, kita tangani untuk SLE-nya. Kemudian juga kita tangani, kita melakukan suatu induksi ovulasi ya untuk sel telurnya supaya ada yang matang. Kemudian untuk metodenya, kalau misalnya saluran itu juga masih baik atau tidak gitu ya. Ini kan sudah anak yang pertama mungkin jaraknya sudah jauh ya. Jadi sekarang kalau misalnya dari anak pertama kemudian dia ingin anak kedua, jaraknya itu sudah lebih dari 2 tahun, dia tidak memakai kontrasepsi, ini kita juga harus cek apakah saluran ini juga masih baik. Ya, jangan-jangan tidak hanya ini saja, tetapi salurannya mungkin sekarang ada yang terinfeksi, ya ada hidrosalping atau buntu, juga kualitas spermanya juga semakin usia, ini juga harus kita cek lagi ya, apakah jumlahnya cukup, kemudian juga ya kualitasnya baik, ya ada kelainan bentuk atau tidak. Jadi memang dari segi dua-duanya yang kita harus melihat dari kasus ini ya. Jadi memang sesuatu ini memang harus ditangani dengan optimal. Apalagi kalau ada kasus-kasus yang khusus seperti ini, maka Rumah Sakit Dr. Muwardi kita bisa melakukan ini dengan lebih baik, kemudian juga lebih terarah, dan kita akan melayani ini secara kompleks gitu ya, komprehensif ya gitu ya. Seperti itu ya, Mbak Wina. Semoga Ibu Wina, semoga jawabannya sesuai dengan yang diharapkan. Memang untuk kasus ini diperlukan pemeriksaan menyeluruh dari tim Sekar, dan juga mungkin nanti akan rawat bersama dengan penyakit dalam ya dokter ya. Seperti itu, mungkin misalnya memang ada niatan untuk berusaha mendapatkan momongan kembali, bisa berkonsultasi di klinik Sekar, bisa bertemu Dokter Uki, nanti bisa telepon ke Muwardi untuk menanyakan jadwalnya dokter ya. Itu sekarang kita ke Instagram lagi, ada Mas Lunardi, sukses selalu untuk Dokter Uki dan seluruh tim di klinik Sekar RSUD Dr. Muwardi. Ini Dokter Lunardi ini spesialis andrologi. Oh, spesialis andrologi. Ini juga tim juga berarti dok, mungkin di rumah sakit beliau ya. Salam kembali Dokter Lunardi ya, sukses semuanya. Selamat pagi Dokter Lunardi. Nah, ini ada Mbak Soliha, Mbak Eni, selamat pagi, Mbak Nita, Mbak Rahma Anggraini, sukses selalu Dokter Uki. Amin ya. Amin. Nah, ini Mbak yang join, sukses Dokter Uki dan klinik Sekar. Wah, ini kayaknya mungkin banyak pasien-pasien juga dari klinik. Ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Fitra Yovita Tera. Selamat pagi dok, mau tanya apakah infertilitas itu ada unsur karena keturunan? Ya, begini ya. Dalam kita menangani suatu kasus infertilitas itu kita harus melihatnya secara menyeluruh ya. Memang ada misalnya dalam satu keluarga itu ada yang mereka infertil, kemudian misalnya contohnya misalnya begini, ada dalam keluarga itu ada kakak beradik, ini adalah suatu endometriosis. Endometriosis salah satunya adalah menyebabkan infertilitas. Yaitu memang ada suatu gena yang ikut di sana, ataupun pada pasien-pasien itu ada polycystic ovarium syndrome misalnya. Di situ ada suatu gena yang ikut andil di sana, itu begitu ya. Tetapi tidak berarti bahwa kalau misalnya ini dalam satu keluarga ini misalnya ada suatu kista, nanti dalam satu keluarga itu tidak memiliki anak, begitu juga tidak ya. Jadi kita tidak bisa memastikan bahwa keturunannya tidak punya anak, nanti juga tidak punya anak, tidak seperti itu ya. Masalahnya ini kan juga sangat kompleks. Kalau misalnya ini bisa tertangani dengan baik ya, kalau misalnya ada kista bisa tertangani dengan baik, ada PCOS ya, yang ada faktor memang gena di situ bisa tertangani dengan baik ya. Kistanya kita ambil, siklusnya kita menjadi teratur, kemudian kita melakukan suatu pematangan dari sel telur, kemudian kita membantu untuk pembuahan, mungkin dengan kalau salurannya bagus kita bisa dengan inseminasi buatan, kalau misalnya salurannya buntu kita membantu dengan IVF ya atau bayi tabung. Kemudian pada kasus-kasus misalnya
pasien ini memang genetiknya gemuk-gemuk begitu ya. Itu memang ada kecenderungan untuk terjadi suatu kondisi di mana polycystic ovarium syndrome. Tapi tidak berarti juga bahwa yang gemuk PCOS juga ada juga PCOS yang kurus gitu. Nah, ini kita tangani dulu penyebabnya itu apa ya. Jadi kalau sudah kita dalam melakukan suatu tindakan itu kita ketemu diagnosisnya itu apa, tentunya berdasarkan dari kita melakukan ini ya, anamnesis itu adalah tanya jawab kepada pasien itu ya. Kemudian juga pemeriksaan yang mendukung ke arah ke sana, kemudian kita melakukan suatu diagnosis. Nah, tindakan dari diagnosis itu harus dilakukan secara optimal pada pasien ini apa sih sebetulnya yang mendasari begitu ya. Sehingga walaupun mungkin di situ ada misalnya keluarganya yang infertil, belum tentu semuanya akan menjadi infertil itu tidak ya. Jadi mudah-mudahan bisa terlaksana sesuai dengan kemampuannya juga. Dan juga masing-masing kan juga tergantung dari pasangan dari suaminya juga ya. Misalnya satunya mungkin sama-sama endometriosis, tapi karena kan dari kakak adik itu berbeda kan, mungkin suaminya ya pasangannya mungkin yang satu tidak ada gangguan, kemudian yang satu juga ada gangguan dari pihak lakinya. Ya ini yang merupakan sesuatu yang harus dicermati bersama dari Pak Sutri ini. Begitu mungkin jawabannya. Jadi memang ada unsur karena keturunan, gen yang berperan mungkin ada ya, tapi tidak serta-merta. Misalnya salah satu anggota keluarga infertil, semua infertil tidak seperti itu, karena memang pasangannya pun nanti akan berbeda, kualitas sperma atau dari pasangan yang lain juga beda juga ya dok ya. Jadi memang baik lagi memang Pak Sutri dari suami dan istri yang memeriksakan, memang untuk keturunan Anda berperan, tapi tidak serta-merta menyebabkan semua anggota keluarga di stigma akan infertil. Seperti itu ya Mbak Fitra, semoga cocok dengan jawabannya. Nah, ini banyak sekali yang sudah join. Ada pertanyaan lagi nih dari Mbak Mentari Putri Andari. Dokter, apakah ada pasangan yang tidak mungkin melakukan program kehamilan atau tidak mungkin sukses program kehamilannya? Kriterianya apa dok? Mungkin berarti untuk pertanyaan ini mungkin dengan tadi ya dok, ada beberapa macam program, lalu masing-masing seperti apa kriterianya? Oh banyak. Jadi jawabannya banyak sekali nih ya kita harusnya. Mungkin nanti sampai buka dia dok. Tapi terima kasih, saya sangat salut dengan pertanyaan-pertanyaannya ya. Tapi yang penting bagi kita adalah kita jangan pesimis dulu, jangan pesimis dulu. Ikhtiar itu harus dilakukan ya. Memang kalau kita tahu bahwa manusia itu harus berusaha dulu. Dalam Al-Quran juga ada ya di situ bahwa siapa yang menjadikan mandul itu hanya Allah aja ya memang. Tetapi bagaimana kita harus mampu seoptimal mungkin untuk melakukan suatu pemeriksaan dan melakukan suatu tindakan. Yang penting ikhtiar dulu ya. Tetapi ada misalnya apakah tidak mungkin misalnya melakukan program kehamilan. Jadi memang untuk bisa suatu hamil itu kan mesti ada satu kalau dia ada suatu sperma yang baik, ada sel telur yang baik, ada juga saluran yang baik, ada juga rahim yang sebagai dia untuk tempat perkembangan dari embrio ini. Nah, apakah organ-organ reproduksi itu juga ada dan berfungsi dengan baik? Nah, ini yang menjadi syarat utama dulu, begitu ya. Tetapi kalau di mana kondisi di organ-organ reproduksi itu memang tidak berfungsi, misalnya ada suatu misalnya dia memiliki rahim yang tidak fungsional, artinya ya sampai dia tidak bisa untuk melakukan satu kehamilan karena ada suatu gangguan pada uterusnya. Ya ini yang memang susah. Dan tapi di dalam suatu ilmu itu juga sangat berkembang ya. Saat ini ilmunya adalah baru seperti ini, tapi beberapa dengan satu terapi-terapi di masa depan, di mana kita juga ada suatu literatur di mana ada suatu transplantasi uterus dan sebagainya. Ini merupakan suatu pembuka ya, mungkin nanti ada suatu kondisi-kondisi yang masih memungkinkan. Tetapi kalau memang ada sesuatu misalnya dari kondisi seseorang wanita ini, ovariumnya memang sudah tidak bisa menghasilkan sel telur, atau di mana
prematur ovarian insufficiency pada usia muda seperti ini ya. Yang kita memang sudah sangat sulit untuk dia mendapatkan sel telur. Nah, ini tentunya juga itu merupakan satu hal yang sangat sulit untuk bisa mendapatkan sel telur yang baik. Misalnya tentunya kita akan berusaha dulu untuk memberikan terapi seoptimal mungkin, mana kasus-kasus itu yang bisa kita tangani ya. Nah, kalau misalnya itu bisa kita tangani tentunya dengan adanya syarat tadi ya, ada sel telur, ada kita mendapatkan sperma, kemudian pembuahan itu nanti bisa ditanamkan di rahim yang berfungsi secara fungsional, tentunya di rahim dari pasangan suami istri ini ya, karena kita harus dalam satu etika teknologi reproduksi itu kita harus ada satu di mana nasab itu harus betul-betul dilakukan dengan baik ya, artinya ini adalah suatu pasangan suami istri yang sah di mana ditanamkan di rahim ibunya, ini adalah suatu yang harus kita lakukan seperti ini ya. Jadi ini pun bisa diupayakan seoptimal mungkin. Prinsipnya memang kalau misalnya ada suatu di mana pada laki-lakinya ya memang kondisinya memang terjadi suatu sel spermanya ini adalah azoospermia, artinya sama sekali tidak ada sel spermanya. Kita juga di Muwardi ini ada ahli urologi yang bisa melakukan pengambilan sel sperma itu dari testisnya dengan tes hamisa. Kita juga bisa melakukan di Muwardi ini ya. Apakah di dalam benihnya ini memang masih ada benih dari sperma ini yang nantinya bisa kita pertemukan dengan ini ya sel telur begitu ya, sehingga akan mendapatkan suatu hasil pembuahan yang baik. Nah, pada kondisi di mana memang sama sekali kita tidak bisa mendapatkan ini, baik itu pada prianya tidak dapatkan sperma, kemudian pada perempuannya kita tidak menghasilkan sel ovumnya, nah tentunya itu tidak bisa terjadi suatu fertilisasi pembuahan. Atau kondisi di mana rahimnya memang tidak bisa untuk ditempati sebagai isinya, kalau rahim itu adalah sebagai ladang ya untuk embrio ini tumbuh. Nah, ini tentunya juga akan menghasilkan hasil yang tidak bisa sampai tadi ya program ini mungkin tidak bisa dilakukan, tapi prinsipnya diupayakan dulu begitu ya. Jangan sampai ini ya kita patah semangat dulu begitu ya. Dicari semaksimal mungkin. Tapi kalau misalnya ada suatu kelainan-kelainan yang memang bersifat bawaan yang memang kita tidak bisa saat ini untuk mengkoreksinya, nah ini yang mungkin kita lebih kesulitan lakukan sampai program kehamilan. Tapi ini juga memang kasus-kasus ini kita harus melihat satu persatu, case by case begitu. Tapi jangan patah semangat dulu, yang penting upayakan dulu optimal dulu mungkin begitu ya, harus optimis begitu. Ya begitu ya Mbak Mentari ya, memang harus dicari tahu dulu, jangan pesimis dulu, paling tidak ada niatan untuk berusaha mencari solusi bersama-sama dengan pasangan. Tapi memang itu tadi ya Dok ya, untuk di sini di Indonesia ini memang untuk program momongan seperti itu memang harus suami istri ya Dok ya. Mungkin kalau di luar negeri berbeda ya itu di sana, tapi untuk di sini memang harus sesuai dengan kaidah etik yang ada di sini seperti itu. Nah, itu sekarang ada pertanyaan lagi dari Ketut 1984, Dok, izin bertanya, sebaiknya jika lebih dari 2 tahun belum punya momongan, yang diperiksa suami atau istri dulu Dok? Wah, ini ya pertanyaan nih yang harus bagus dan bagus nih pertanyaan dan harus diketahui semuanya ya. Jadi untuk pemeriksaan itu kita jangan sampai wah ini kamu dulu dah yang periksa istrinya, wah itu ya istrinya didorong terus itu. Kemudian laki-lakinya juga nggak mau. Sebetulnya paling mudah itu adalah memeriksa dengan lakinya dulu, analisa sperma. Jadi yang laki-laki silakan untuk nanti datang berdua. Makanya mana yang harus diperiksa dulu, dua-duanya harus diperiksa begitu ya. Nah lakinya itu paling mudah itu. Karena apa? Seorang laki-laki ini kalau misalnya melakukan pemeriksaan dengan analisa sperma, ada aturannya ya, dia tidak mengeluarkan sperma antara 3, 4, 5, 6 ya. Kemudian dia diberikan suatu ruangan, kemudian nanti sudah diberitahu ya dari
kita tim itu cara-caranya untuk mengeluarkan dan sebagainya. Dan tinggal mengeluarkan aja kita bisa melihat bagaimana jumlahnya ya, kemudian kualitasnya, kemudian juga bentuknya ya, apakah jumlahnya cukup, kemudian kualitasnya baik, kemudian juga bentuknya normal dari sperma itu paling mudah bisa diketahui. Tapi untuk yang perempuan ini kalau kita melihat saluran ini memang dengan kita di bagian radiologi ya, di radiologi juga banyak sekali dokter-dokternya juga yang wanita juga, kalau misalnya ini juga fasilitasnya juga memungkinkan. Jadi kita alhamdulillah sudah terprogram semuanya ya dari tim Warti ini. Kadang kan kalau perempuan kadang nggak nyaman ya di pemeriksaan ini, tapi juga mau cari yang dokter laki juga perempuan itu di sini ada semua. Nah itu kita bisa melakukan pemeriksaan HSG itu di hari ke-9 atau 10 ya, bisa juga di 8, 9, 10. Nah ini tentunya syarat-syaratnya kan harus tertentu ya, artinya pada saat dia setelah menstruasi wanita itu tidak boleh melakukan hubungan dulu sebelum HSG ya. Kenapa? Karena nanti dia melakukan hubungan dan di situ ada suatu pembuahan, di situ ada fertilisasi, dengan HSG nanti dia akan rusak juga. Nah ini juga jangan sampai ini. Nah ini makanya harus persiapannya lebih ini ya pada perempuannya. Kalau laki kan lebih mudah, bisa langsung ya. Jadi pemeriksaan infertilitas dasar itu harus dilakukan ya secepatnya. Apalagi tidak hanya menunggu 2 tahun. 2 tahun. 1 tahun kalau dia belum hamil harus periksa. Tetapi pada kondisi di mana sudah diketahui sebelumnya, misalnya pada perempuannya, oh dia dulu siklusnya tidak teratur, oh dia ada kista, dulu riwayat dengan operasi misalnya dilakukan tindakan kistektomi, laparoskopi, atau ada sesuatu yang menyebabkan perempuan itu sudah diketahui bahwa ini kemungkinan besok ada sesuatu gangguan di dalam suatu fertilisasi. Ini tidak perlu 1 tahun, 6 bulan bahkan. 6 bulan. Ini harus segera melakukan pemeriksaan secara rutin begitu ya, karena pemeriksaan fertilitas dasar dengan pemeriksaan sperma, pemeriksaan saluran, kemudian pemeriksaan untuk melihat apakah siklusnya teratur dan berovulasi itu harus dilakukan seawal mungkin. Ya. Semakin awal kita melakukan suatu pemeriksaan juga pembiayaan ini juga akan lebih ringan ya, daripada misalnya kita memeriksa melakukan suatu tindakan dengan program untuk ingin anak itu di usia yang 40 tahun begitu, obat-obat yang diberikan juga akan lebih banyak. Kita tahu juga tidak murah juga ya obat-obat itu ya, sehingga dosisnya harus lebih banyak, sehingga biayanya juga akan lebih banyak lagi begitu. Tapi jangan khawatir, karena sebetulnya di sini kita untuk misalnya program Ingin Anak kan tidak langsung dibayar langsung. Kita bertahap dari apa yang kita perlukan saat itu ya, sehingga pembiayaannya bisa lebih ringan. Gitu. Ya, betul. Nah seperti itu ya, Mas Ketut 1984. Jadi memang bersama-sama datang suami istri, tapi memang untuk pemeriksaan sebenarnya untuk prianya lebih mudah ya dokter, untuk wanitanya untuk memang ada harus bersama-sama. Ada persiapan-persiapan tertentu. Nah, ini dari Instagram lagi ada Mbak Aprilia DF. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sempat promil. Saya sudah melakukan laparoskopi dan sampai saat ini saya sudah stop untuk promil. Oh jadi setelah laparoskopi stop. Misal saya mau melakukan program lagi, apakah harus dimulai dari awal lagi? Iya, terima kasih untuk pertanyaannya, banyak sekali. Cuma hanya beberapa pertanyaan ini sebetulnya kita harus konfirmasi ya untuk tindakan laparoskopinya itu. Dulu dilakukan apa, kemudian juga diagnosisnya itu apa, begitu ya. Karena ada beberapa macam tindakan untuk laparoskopi, apakah karena laparoskopi kista, ataukah juga karena dia laparoskopi dengan polikistik ovarium syndrome sehingga dilakukan drilling. Kemudian juga bagaimana masalah di tubannya, apakah baik atau tidak, begitu ya. Apakah dilakukan myomektomi atau tidak, begitu ya. Ini data-data itu memang belum ada. Nah ini perlunya untuk segera berkonsultasi ya. Kemudian apakah harus dimulai dari awal lagi, nanti tergantung dari kondisi dari pasien ini ya. Kalau misalnya dan juga hasil laparoskopinya seperti apa ya, belum disampaikan ya. Kemudian ini kalau juga dijelaskan ya kapan laparoskopinya. Nanti silakan untuk datang saja. Jadi prinsipnya kita akan melihat dari hasil laparoskopinya itu apa, kemudian apakah salurannya masih baik atau tidak.
Kalau masih baik, kita bisa melakukan program dengan misalnya karena mungkin infertil lama, kita bisa melakukan induksi ovulasi. Jadi sel telurnya dipacu, dia biasanya datang saja di head hari kedua. Oh, di Hari kedua head, kemudian kita lihat apakah sel telurnya masih ada. Kalau misalnya masih ada, kita bisa melakukan sel telur itu dilakukan suatu induksi, ya. Kemudian dilakukan induksi ovulasi sampai dia mendapatkan nanti sel telur yang matang. Kemudian sperma pada saat sel telur ini matang bisa diambil. Nanti kita bisa melakukan suatu inseminasi buatan. Jadi apakah dari awal lagi terus terang tergantung dari apa yang ada di situ, begitu ya. Jadi riwayat sebelumnya. Tapi di sini adalah pada saat hari kedua supaya misalnya saat itu memang memungkinkan di hari kedua itu dipacu, karena gini, memacu itu memang salah satunya seperti kita ngopeni ya, itu kan seawal mungkin. Jadi pada saat sel telur itu berkembang tuh adalah di awal-awal dari siklus head ya, sehingga datang di saat hari itu, hari kedua itu akan lebih baik ya, dan kita menstimulasi dari mulai hari kedua sampai dengan hari 5 selama 5 hari. Di seawal mungkin kita memberikan suatu pengobatan itu di awal akan memberikan hasil yang lebih baik gitu ya. Kemudian kalau misalnya udah terbentuk nanti dia tuh sel telurnya matang, mungkin dilakukan pembuahan mau dengan senggama terendah biasa ataupun masih dengan inseminasi atau pasien ini harus memakai bayi tabung, tergantung dari kondisinya. Jadi memang ini ada sesuatu yang kita harus lebih detail secara awal. Tapi memang kalau seperti ini data-data rekam dari jejak dari pasien itu memang harus dibawa, supaya kita lebih tahu ya. Mungkin kan dulu tindakannya di tempat di mana lain, kalau misalnya ini dilakukan di Muarti, kita bisa melihat lagi di komputer rekam medisnya begitu. Mungkin seperti itu ya Mbak Aprilia ya, bisa mungkin karena ini juga belum disampaikan secara lengkap laparoskopinya tindakan apa, hasilnya seperti apa, mungkin besok bisa berkonsultasi di Sekar dengan membawa hasil pemeriksaan sebelumnya, baik itu mungkin di Muardi atau di rumah sakit lain, bisa dibawa ke sini untuk bertemu dengan tim dari Sekar dan dicarikan solusinya. Seperti itu Mbak Aprilia. Ini geser dulu ke Facebook, ada Mbak Wina yang tadi Dok, di keluarga saya, abang saya yang ketiga sudah dinyatakan infertil Dok. Anak saya yang pertama sudah umur 23 tahun, sudah 23 tahun dokter, dan saya ada riwayat endometriosis. Berarti saya sudah tidak memungkinkan lagi untuk punya anak kedua, padahal jujur kami ingin punya momongan lagi. Apa perbedaan antara endometriosis, kista Dok? Terima kasih. Yang tadi ini juga autoimun tadi ya dokter ya. Masih lanjutan tadi ya? Iya, ini yang komen yang tadi mbaknya yang tadi sama. Gini, kalau umurnya tadi 40 tahun tadi. Kita akan melihat dulu Bu, apalagi di situ ada endometriosis ya. Salah satu hal yang sangat menyulitkan pada endometriosis itu adalah dia terjadi suatu pertumbuhan sel telur yang tidak bagus. Jadi namanya gangguan poliplogenesis. Jadi sel telurnya itu tidak tumbuh dengan baik ya. Yang kedua adalah dia terjadi gangguan pembuahan, fertilisasi. Yang ketiga, kalau endometriosis itu sangat unik ya kasus ini ya. Jadi di situ ada proses, di situ ada proses inflamasi. Inflamasi di situ ada mengeluarkan artinya sitokain atau tosin yang sangat mengganggu ya. Kalau kita di penelitian itu banyak sekali itu kita bisa meliti ini. Nah, dari zat-zat yang bersifat mengganggu terjadinya suatu pembuahan, ini akan menghasilkan suatu kualitas embrio yang tidak baik. Pada kasusnya ini adalah pada kasus endometriosis. Nah, apa yang terjadi kemudian? Begitu dia sudah terjadi suatu fertilisasi, ini juga menyebabkan dinding rahimnya itu tidak menerima embrio itu dengan baik. Istilahnya adalah dinding rahimnya tidak bisa ditempati atau reseptifnya itu jelek begitu ya. Tidak bisa ditempati embrio itu dengan baik supaya dia menempel embrio itu tumbuh di dalam rahim dengan sempurna begitu. Ini adalah salah satu efek dari endometriosis ini ya. Nah, inilah yang tentunya salah satu kenapa toh endometriosis itu gagal pada program-program
kehamilan dengan Kehamilan. teknologi reproduksi berlanjut. Nah, ini harus disadari. Tetapi tentunya kita akan di dalam satu teknologi reproduksi berbantu akan memilihkan, kan kalau dengan IVF bayi tabung itu bisa kita pilih ya. Nanti mana sebetulnya supaya ini kualitas sel telurnya baik, kemudian spermanya juga kita ambil yang baik sehingga divertilisasi itu kan juga baik ya. Kemudian juga ada beberapa nanti kita sangat pemeriksaan itu sudah berkembang, kita akan melihat dari embrio itu mana dipilih nanti yang betul-betul kualitasnya baik, artinya ya, tidak ada suatu kelainan di situ, dari plastom itu bisa diambil itu ya, diketahui. Jadi mana nanti ini yang betul-betul kualitas baik supaya dia berhasil untuk implantasi. Nah, ini yang menjadikan kenapa banyak kegagalan pada endometriosis. Tetapi tidak berarti bahwa yang endometriosis juga tidak bisa hamil, tidak begitu. Tentunya juga tergantung dari derajatnya, kemudian bagaimana tingkat kesulitannya, apakah juga yang sering terjadi juga endometriosis itu disertai dengan adenomyosis juga. Artinya apa? Dari rahimnya itu terjadi suatu penyebukan dari sel-sel endometrium dari dalam rahim ini menyebuk ke organ-organ di jaringan dari ototnya ya, sehingga masuk ke sana. Ini yang bilang menimbulkan nyeri sehingga dia tidak bisa mengimplantasi dengan baik juga. Biasanya dua-duanya itu saling ada endometriosis, ada adenomyosis ya, ini yang juga kadang menyulitkan. Tetapi prinsipnya kita juga memiliki suatu standar untuk melakukan suatu tindakan terapi ya. Optimal dulu di dalam satu tata laksananya, kemudian kita berusaha untuk bisa membantu apapun hasil itu. Kita memang satu, kita harus percaya hanya Allah aja yang menjadikan manusia itu. Kita hanya sebagai dokter kita tidak bisa mampu apapun ya, karena kita hanya bisa membantu sebagai sarana untuk bisa mengarah ke sana, tetapi hasilnya harus berserah diri karena keputusan Allah itu adalah yang terbaik gitu ya. Seperti itu ya Mbak Wina ya. Misalnya memang masih ingin berusaha untuk program kehamilan, bisa dikonsulkan. Memang mungkin nanti akan dicari solusinya bersama ya Dok. Oh, ini ada tambahan perbedaan dengan kista, gitu ya. Iya. Jadi yang namanya endometriosis ada suatu namanya kista endometriosis. Kalau kista itu adalah di situ ada cairan di dalam suatu ovarium gitu ya. Bisa kalau kista endometriosis ini adalah cairannya coklat, tapi kalau misalnya itu ada cairannya yang musin, ada yang serus, itu juga namanya kista. Tapi kalau yang endometriosis itu adalah cairannya biasanya terjadi kista coklat gitu ya. Jadi tergantung dari kista itu ada berbagai macam jenisnya ya. Dan ada yang Cina, ada yang ganas. Kalau misalnya ganas kita biasanya berkonsultasi juga ke bagian onkologi objek ya. Seperti itu ya Mbak Wina ya. Pertanyaannya masih banyak Dok, Instagram Dok, kita harus ngebut ini Dok. Ya, ini dari Mbak Latifah Reni, Dok, usia saya 31 tahun dan baru akan menikah. Apakah saya perlu langsung program kehamilan sejak awal menikah karena saya tidak ingin menunda punya momongan? Ini sudah persiapan betul nih ya, mudah-mudahan segera menikah. Alhamdulillah ya. Senang kalau ini sudah pada menikah itu, dan harapannya mudah-mudahan diberi momongan ya. Jadi memang pada saat usia 31 tahun ini memang alangkah baiknya memang bersegera ya. Jadi ada juga pasien kita yang begitu menikah aja langsung periksa ya. Itu mungkin ini yang Mbak Latifah Reni ingin tahu. Karena memang salah satunya adalah tujuan pernikahan adalah untuk menghasilkan keturunan yang baik ya. Nah, ini tidak mengapa kalau misalnya pasien ini kan dalam satu menikah ada suatu komitmen ya, komitmen untuk masing-masing pasutri itu ingin apa? Oh, ingin segera menikah dan punya anak kan gitu kan. Ya monggo segera saja untuk periksa begitu ya. Jadi tidak masalah kalau misalnya saya belum 6 bulan ataupun 1 tahun gitu ya. Mungkin pada saat itu karena kondisi masing-masing pasangan itu juga berbeda-beda. Mungkin suaminya mungkin akan segera ada misalnya dia bekerja di luar kota ataupun mungkin dia akan sekolah dan sebagainya, pendidikan itu ya. Itu sesuatu yang kita akan memberikan satu solusi pada pasangan ini, mana sebetulnya problem-problem yang
harus dihadapi oleh mereka begitu ya. Jadi ada misalnya pasien-pasien di mana suaminya selak pergi dan sebagainya, mungkin ya karena ketemunya nanti jarang, kalau nggak hamil ini ketemunya masih berapa bulan. Ini kita bahkan di Rumah Sakit Dr. Muwarti ini sudah bisa untuk menyimpan sperma dan sudah bisa ya, sebagainya Dok, ya? ya. Iya. Kalau misalnya memang suami ini beberapa bulan lagi akan pergi begitu Pergi ya, lama, nanti gitu. ada suatu inform consent Iya, dan harus, sebagainya ya, harus ini ya. ada itu. Jadi untuk menghadapi seperti ini kita bisa melakukan tergantung dari keinginan dari pasien itu Pasangan seperti gitu ya, betul. apa. Dan kita melihat memang usia 31 tahun memang salah satunya mengejar ya, karena ya. kalau nanti kita menunggu lama nanti juga tidak hamil-hamil Risky ya, juga Dok, ini ya. ya. Nanti boleh untuk mereka misalnya akan melakukan program boleh juga. Boleh, Iya, yes, nanti akan kita lihat. Kalau misalnya ternyata diperiksa kondisinya masih bagus semua, spermanya baik, ada situ sel telurnya yang matang, silakan nggak usah pakai ini tindakan, silakan bersenggama. Rutin Ini saatnya bersenggama. nanti deteksi ovulasi untuk menentukan sebetulnya kapan sebetulnya ini ya melakukan hubungan Hubungannya gitu kapan ya, yang kapan pas ya, gitu ya, Dok, ya. karena Kan di situ dibantu sudah juga ya, Dokter, kelihatan ya. ya, usernya 18. Silakan Bu untuk kumpul. Jadi sebetulnya ini adalah tidak harus tindakan. Tidak harus tindakan Iya, buat itu tapi ya, salah Dok, ya. satu upaya untuk memberikan kita waktu yang tepat untuk mereka bersenggama ya, kalau sudah menikah dengan suami yang sah, ini adalah merupakan upaya. Iya, betul. Jadi untuk infertilitas itu juga jangan berpikir mesti mahal, enggak, tergantung apa sebetulnya Iya. kasusnya. Iya, ini yang merupakan hal yang dengan nasihat saja mungkin kita melakukan suatu pemeriksaan ya, kemudian memberikan senggama rencananya di saat ini bisa saja bisa langsung ya fertilisasi dan hamil, tentunya atas izin Allah. Gitu, ya. Seperti itu ya Mbak Latifah ya, bisa kalau mau langsung periksa juga bisa, misalnya nanti pun baik juga pasti akan dibantu untuk dibantu menentukan waktunya yang tepat untuk berhubungan. Nah, ini lanjut lagi Mbak Maria. Dok, saya menikah di usia 30 tahun. Sudah 1 tahun menikah belum hamil juga. Apakah bisa langsung program bayi tabung atau sebaiknya mencoba inseminasi dulu? Iya. Jadi ini sudah 1 tahun menikah, tentunya kita harus meriksa semuanya ya. Jadi pemeriksaan infertilitas dasar itu yang harus kita lakukan. Artinya spermanya ini belum ada data semua ya, untuk sperma. Hanya usia spermanya saja, ya. seperti apa ya, apakah sudah periksa sperma atau belum ya. Kemudian spermanya memungkinkan enggak untuk misalnya dia senggama biasa dulu ya. Misalnya kalau dia baik-baik saja boleh ya. Kemudian untuk istrinya saat itu apakah siklusnya teratur, kemudian kita bisa mendapatkan sel telur yang berovulasi dengan USG transvaginal. Biasanya kalau siklus teratur itu kita akan mendapatkan di hari ke-12 diameter 18, kemudian di situ saya bisa berhubungan gitu ya. Kemudian juga kita juga sebenarnya untuk memeriksa salurannya baik atau tidak. Jika memang itu normal, itu masih bisa untuk mencoba mungkin sekali atau beberapa kali ya, kalau misalnya mau persiapan belum bayi tabung dulu. Tetapi karena misalnya dok saya sudah 37 tahun, ini saya tidak ingin menanti terlalu lama, sebetulnya karena kita ini usia, ini juga boleh, apalagi kalau memang ada indikasi-indikasi misalnya salurannya buntu dua-duanya, ataukah spermanya masalahnya tidak bisa dengan minimal jumlah sperma yang bisa dilakukan dengan inseminasi ataupun senggama biasa. Nah ini wajib untuk melakukan suatu ini ya, sebaiknya untuk bisa melakukan bayi tabung ini seawal mungkin, karena begitu usia itu nanti sudah 40 tahun, apa yang kita dapatkan semakin berkurang jumlah sel telurnya, sehingga mungkin kalau kita mau membesarkan sel telur untuk menstimulasi, ini akan kita kesulitan karena cadangannya ini semakin berkurang begitu ya. Jadi memang kita harus melihat dulu karena belum ada data-data pemeriksaan infertilitas dasar ya yang pada Ibu Maria ini. Ya, jadi nanti monggo silakan saja karena ini sudah 37 tahun. Optimis saja, insya Allah Allah segera memberikan buah hatinya. Ya, seperti itu ya Mbak Maria ya, bisa langsung diperiksakan. Betul Mbak. Ini dengan Bunda Lasela, dok di Muwarti apakah bisa menangani laparoskopi untuk penyumbatan tuba falopi? Iya, ya. Jadi alhamdulillah di Muwarti ini kita ada bedah
laparoskopi ya, minimal invasive surgery yang tentunya khususnya penanganan untuk pasien-pasien ingin anak ya. Untuk kasus-kasus penyumbatan tuba falopi memang kita harus melihat sampai sejauh mana pada saat tindakan laparoskopi. Jika memang masih memungkinkan dilakukan salpingostomi, jadi artinya penyumbatan itu mungkin kita akan dengan begini, pada saat laparoskopi itu pasien ini biasanya, dok ini nanti seperti apa? Nah, seorang dokter itu akan melihat pada saat laparoskopi itu, karena kita memasukkan kamera ke dalam rongga perut, rongga abdomen itu kita seperti melihat aslinya begitu ya, rahimnya seperti apa, tubanya seperti apa begitu ya. Jawabannya itu nanti di situ, iya. Mungkin kalau misalnya dengan penyumbatan tuba falopi, kalau misalnya di situ ada hanya perlekatan misalnya ya, ternyata dengan dilakukan satu adhesiolisis ya, artinya menghilangkan perlekatan-perlekatan itu ya, ternyata kita bisa langsung saat itu juga kita tes ulang ya, oh ternyata salurannya baik ya. Beberapa pasien alhamdulillah dia HSG-nya itu tubanya non paten ya, cobalah kita lakukan suatu tindakan bedah laparoskopi ya, alhamdulillah banyak juga yang tidak buntu, tetapi ada juga yang memang benar-benar buntu. Nah, tentunya tingkat keparahan derajat dari kelainan tuba ini, misalnya kalau di situ sudah tubanya sudah benar-benar membesar, hidrosalping di situ bahkan sudah ada nanah dan sebagainya, ini sangat tidak mungkin kita tidak melakukan suatu pengangkatan ya. Tetapi kalau misalnya ini masih memungkinkan untuk dilakukan salpingostomi, artinya kita insisi di situ, kemudian cairan-cairan kita keluarkan, kemudian kita jahit secara halus ya tubanya, kemudian supaya nanti tubanya kembali ke bentuk normal lagi, asal juga fimbrianya masih bagus gitu. Kita masih memungkinkan untuk mempertahankan. Biasanya pada saat laparoskopi itu juga kita sudah edukasi di awal gitu ya. Ini apakah nanti salurannya harus diangkat ataukah masih bisa dipertahankan? Nanti jawabannya adalah saat kita sudah melakukan bedah laparoskopi, dan biasanya juga keluarga akan kita beritahu apakah itu masih bisa dilakukan perbaikan dari tubanya atau kita lakukan suatu harus memotong, karena kadang kalau misalnya pasien-pasien harus bayi tabung dan sebagainya, kalau ini terjadi infeksi tidak kita ambil, kita tanam, nanti mengganggu pada saat embrio itu kita tanam. Seperti itu ya. Seperti itu ya Mbak ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Mbak Sylvia Oktaviani Putri. Assalamualaikum Dokter Uki. Waalaikumsalam. Bulan lalu sudah konsul di klinik Dokter Uki di Penggung. Saya dan suami dapat vitamin. Nah, bulan hari ini saya datang bulan. Kira-kira untuk tahap selanjutnya seperti apa? Konsultasi langsung. Ini langsung ya di sini ya. Ya, ini nanti kita lihat ya, sudah lihat dari kedua ya. Kalau kemarin saluran itu baik ya, kemudian sperma memungkinkan, kita bisa melakukan di head hari kedua itu kita lakukan induksi ovulasi ya. Kemudian biasanya memang untuk induksi ovulasi itu kita harus mengevaluasi ya, mengamati ya. Jadi kalau kita memberikan suatu, misalnya kita menanam, kan kita selalu ingin melihat tanaman kita itu baik atau enggak ya, tumbuh atau tidak. Itu sama dengan kita melakukan suatu stimulasi. Kita biasanya akan melihat di hari kedua, kemudian diberikan obat sampai hari kelima ya, kemudian dilihat lagi hari keenam. Nah, kita akan melihat punya patokan-patokan, tanda-tanda apakah ini perlu dilakukan suatu penambahan dari obat, ataukah sebetulnya ini sudah cukup dengan obat yang diminum saja. Biasanya hari ke-6 akan kita lihat diameternya, ada patokan-patokannya di situ ya. Misalnya, oh ini sudah 10 mili, ini sudah bagus nih, nggak usah lagi lah kita berikan suatu injeksi hormon-hormon yang untuk ini ya, untuk membuat sel telur itu bertambah besar gitu. Tetapi kalau misalnya, oh ini kurang dari ukuran yang harusnya normal di hari ke-6 begitu, kita kadang memberikan suatu penambahan dari hormon-hormon yang perlu diberikan untuk menambah diameter dari sel telur itu. Nah, ini biasanya hari ke-6 kita lihat lagi, 2 hari lagi kita lihat, hari ke-8, hari ke-10, sampai nanti di hari ke-12 idealnya kan sudah mencapai 18. Nah, kadang pengobatan ini juga kita perlunya mengevaluasi apakah kita juga harus menambah dosis dan sebagainya. Ini tergantung nanti dari hasilnya apa yang kita dapatkan. Kalau misalnya saluran masih baik, sperma masih memungkinkan ya dilakukan suatu inseminasi ya,
itu kita bisa, bahkan kalau misalnya pasien, oh dok, saya dari dasar telurnya udah bagus nih, saya belum pingin untuk inseminasi buatan gitu ya, misalnya karena spermanya juga masih baik ya, saluran juga masih oke semua, bisa dengan senggama terencana. Jadi tergantung dari kita sebagai dokter ini memberikan suatu artinya pilihan kepada pasien. Tetapi kalau memang pasien, dok misalnya salurnya buntu, saya ingin inseminasi, ya nggak bisa ya, kita harus beritahu, oh ini tidak bisa ibu gitu ya. Tadi ada beberapa alternatif yang bisa diberikan pada pasien. Seperti itu ya Mbak ya, Mbak Oktaviani. Semoga Mbak Sylvia Oktaviani semoga puas dengan jawabannya. Ini pasien dokter Uki, bisa jadi pasien dokter Uki ini ya. Masih ada pertanyaan lagi Kak, karena waktunya ini sudah hampir habis. Nah ini kita jawab dulu yang terakhir ya dok ya, yang dari Mbak Pinky Laurenza. Dok, saya belum menikah, saya kemarin opnam di Flamboyan dan didiagnosa lupus serta abnormal uterine bleeding. Artinya apa ya? Dari September haid saya memanjang, kemarin dikasih Primolut. Iya, iya sepertinya ini pasien yang mungkin juga dikonsulkan saya ya ini ya. Jadi ini nanti ini belum menikah ya? Belum menikah. Oh iya, belum menikah. Nanti ini kan kita ada kerjasama, ada dirawat bersama ya dengan penyakit dalam dan dari bagian obgyn. Untuk masalahnya kan kita harus abnormal uterine bleeding ini kita lakukan ini dulu, pengobatan dulu sampai dia artinya terjadi satu siklus yang reguler dulu ya, jangan sampai nanti terjadi perdarahan yang berlebihan sampai nanti dia menjadi anemia kembali begitu ya. Jadi untuk pengaturan head itu memang mengaturnya itu memang kadang tidak begitu, misalnya perdarahan begitu ya kita hentikan. Begitu ini kadang terus pasien nggak kontrol gitu. Nah itu kadang yang menjadi nanti dia akan berulang. Karena regulasi dari menstruasi itu paling nggak kita lakukan selama 2-3 bulan sampai tercapai suatu kondisi yang optimal. Juga nanti dari SLA-nya ini ya, nanti juga pengobatan akan dilanjutkan juga ya dari penyakit dalam. Silakan nanti untuk konsul saja ke Rumah Sakit Dr. Muardi, monggo bisa kita evaluasi lagi ya, evaluasi ulang mana sebetulnya nanti yang pada pasien-pasien ini dengan keluhannya seperti apa yaitu apakah siklusnya ya, dia masih kontrol nanti bisa kita tangani dengan baik insya Allah ya. Nah seperti itu. Nah untuk Sobat Muardi, hasil rekaman live streaming hari ini bisa dilihat kembali di Facebook dan juga YouTube RSUD Dr. Muardi. Jangan lupa untuk like, follow, subscribe dan juga share di akun media sosial kami. Dokter Uki, closing statement dulu dok, terakhir ini dok. Terima kasih ya, alhamdulillah pada pagi hari ini sangat banyak sekali yang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dan saya mohon maaf karena tidak bisa untuk menjawab semuanya sesuai dengan keinginan dari para ini ya pendengar semuanya ya. Tapi mudah-mudahan dengan kita berusaha seoptimal mungkin, silakan untuk datang berkonsultasi kalau ada suatu kondisi di mana terjadi suatu infertilitas. Insya Allah pada masa pandemi ini klinik Sekar RSUD Dr. Muardi sudah siap untuk melakukan suatu tindakan. Tentunya memang harus dilakukan screening dulu ya. Mana sebetulnya pasien-pasien yang bisa dilanjutkan untuk tindakan untuk penanganan infertilitas di masa pandemi ini. Dan kita berusaha dari semua tim ya, kita tim Muardinya adalah tim, ada embriologi, ada andrologi, ada urologi ya, ada juga kita ada tim dari penyakit dalam, ada obgyn, konsultan fair ya, yang semuanya akan membantu di dalam satu tata laksana program ingin anak bahkan sampai ke arah bayi tabung. Dan mudah-mudahan kita juga dengan membantu para pasien, insya Allah semuanya dengan ridha Allah bisa tertangani dengan baik begitu. Ya. Nah, terima kasih Dokter Uki, terima kasih waktunya, terima kasih dibantu untuk menjelaskan kepada netizen. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian. Sobat Muardi juga terima kasih sudah join, terima kasih pertanyaannya yang luar biasa banyak. Mohon maaf apabila ada yang belum disampaikan atau belum dijawab.
Terima kasih sekali. Sampai jumpa di acara live streaming Muadi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Matur nuwun.